3. Zaman dahulu, Kabupaten Semarang termasuk wilayah Kesultanan Demak. Daerah ini diperintah oleh seorang adipati bernama Ki Ageng Pandan Arang. Pada awal kekuasaannya, beliau seorang adipati yang ditaati rakyat selain berwibawa. Beliau juga kaya raya. Namun sayang, beliau semakin tamak. Semakin hari cara memerintahnya bukan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Nasib rakyat tidak dipedulikan lagi. Sunan Kalijaga, penasihat Sultan Demak, tidak suka dengan cara memerintah sang adipati. Beliau ingin mengingatkan dengan memakai pakaian compang-camping. Beliau menyamar sebagai pedagang rumput. Gusti, hamba membawa rumput yang hijau. Sudikah Gusti membeli? Tawar Sunan Kalijaga kepada sang adipati. Kalau boleh dibeli dengan harga murah, bolehlah, jawab Ki Ageng. Mengapa Gusti tidak bisa menghargai jerih payah orang miskin? Tanya Sunan. Lancang kamu, pergilah atau saya suruh prajurit menangkapmu, bentak Ki Ageng tersinggung. Baik, saya akan pergi Gusti. Akan tetapi kalau Gusti ingin kekayaan, hamba bisa menunjukkan cara yang lebih mudah, kata Sunan. Hai Pak Tua yang miskin, jangan bicara sembarangan di depanku. Aku bisa menghukummu. Akan tetapi baiklah, kalau kamu bisa menunjukkan cara mencari kekayaan dengan mudah, ayo tunjukkan. Tapi ingat, kalau kamu bohong, kamu harus menerima hukuman paling berat, kata Ki Ageng. Pak Tua lalu mencangkul tanah di depan kebun. Baik Gusti, tolong, hamba minta sebuah cangkul. Pinta Pak Tua alias Sunan Kalijaga. Pak Tua lalu mencangkul tanah di depan kabupaten. Ki Ageng kaget begitu melihat bongkahan emas sebesar kepala kerbau di balik tanah yang dicangkul Pak Tua. Ki Ageng lalu memperhatikan Pak Tua dengan seksama. Setelah tahu siapa sebenarnya Pak Tua itu, Ki Ageng menyesal dan meminta maaf. Baik Adipati, akan tetapi saya minta Adipati bisa kembali memerintah dengan cara yang benar. Sejahterakan rakyat dan ingatlah kehidupan akhirat, ujar Sunan Kalijaga. Saya laksanakan, Sunan, sahut Ki Ageng. Sejak kejadian itu, hidup Ki Ageng menjadi gelisah karena merasa banyak melakukan kesalahan. Lalu beliau memutuskan untuk menebus kesalahannya. Beliau meninggalkan jabatan adipati. Beliau ingin mengikuti jejak Sunan Kalijaga menjadi penyiar agama. Nyai Ageng, sesuai dengan saran Sunan Kalijaga, aku harus pergi ke arah selatan. Setelah sampai di Gunung Jabakal, aku akan mendirikan pesantren. Besok aku berangkat, kata Ki Ageng kepada istrinya.
Ki, aku ikut, jawab Nyai Ageng. Boleh, tetapi Nyai tidak boleh membawa harta benda, kata Ki Ageng. Pada waktu yang ditentukan, Nyai Ageng belum siap. Beliau masih sibuk. Ki Ageng lalu berangkat duluan. Nyai Ageng ternyata mengatur perhiasan dalam tongkat bambu. Setelah siap, Nyai Ageng segera menyusul. Di tengah jalan, Nyai Ageng dicegat 3 perampok. Mereka meminta harta Nyai Ageng. Akhirnya, semua perhiasan yang dibawa diberikan kepada para perampok. Nyai Ageng terus menyusul Ki Ageng. Setelah bertemu, Nyai Ageng menceritakan apa yang telah terjadi. Tadi sudah saya katakan, jangan membawa harta benda. Itulah akibatnya. Tetapi baiklah, Nyai, sebentar lagi kita akan sampai. Kelak tempat Nyai Ageng dirampok tadi akan bernama Salatiga. Berasal dari kata salah dan tiga, yaitu 3 orang yang bersalah, ujar Ki Ageng.